Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, terutama nikmat taufik, nikmat kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Al-Muharrar. Kita sekarang masuk di ayat yang ke-110 ya, surat Al-Baqarah. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dalam ayat ini, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya yang beriman untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mereka. Wa huwa ada'us shalah. Di sini disebutkan adalah menunaikan salat, menegakkan salat. Di sini digunakan kata-kata wa aqimus salata. Tegakkanlah salat. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan. Menegakkan salat itu bihududiha ya, wa furudiha tammatan. Berarti harus menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban di dalamnya secara sempurna. Kama amarallahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, wa ita'iz zakah kama syuri'at, membayar zakat sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka yang menegakkan salat dan membayar zakat ini, Allah janjikan kebaikan, pahala yang lan yadhi', yang tidak akan pahala mereka itu tidak akan luput dari mereka, pasti mereka akan raih. Besarannya juga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Dijaga amalan tersebut oleh Allah, kemudian disimpan indal basiril alim, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, innallaha bima ta'maluna basir. Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Baik amal yang kita lakukan itu nampak ataupun dia tersembunyi. Baik dia itu amalan yang sifatnya lisan, dia terdengar, atau amalan anggota badan yang terlihat, ataupun amalan hati yang tidak terlihat. Itu semuanya diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat. Dan ini sama dengan apa yang Allah firmankan di ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Jadi sering sekali dua amalan ini digandengkan. Salat, iqamus salah wa ita'iz zakah. Menegakkan salat dan membayar zakat. Salat itu kalau para ulama mengatakan ibadah vertikal kita kepada Allah, terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak salat berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah zakat ini ibadah horizontal istilahnya, ibadah sosial, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Siapa yang tidak membayar zakat, dia memutuskan hubungannya dengan hamba-hamba Allah yang lain, dia memutuskan hubungannya dengan orang-orang beriman. Dua ibadah ini sering digandengkan, menunjukkan dia tidak bisa dipisahkan. Orang yang sholat tapi dia tidak bayar zakat, sama saja dulu di zamannya Abu Bakar Siddiq diperangi, ya, orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dia mau sholat tapi dia menganggap zakat tidak wajib.
Nah ini sama, diperangi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang membayar zakat tapi tidak pernah sholat, nah ini parah. Ya, bahkan banyak di antara para ulama bahkan disebutkan ini adalah mazhabnya para sahabat, orang yang meninggalkan sholat secara total bil kulliyah faqad kafar, maka dia telah kafir atau keluar dari Islam. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Waliya'udzubillah. Ini bagi yang meninggalkan salat secara keseluruhan, ya, secara total. Total dia meninggalkan salat 5 waktu itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-111, tafadhal. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا, dan mereka mengatakan, mereka ini ahlul kitab, ya, mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Dan orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Ini ta'assub fanatik yang berlebihan, yang menyimpang. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW yang diutus itu ada dalam kitab-kitab mereka. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini mereka tahu. Tapi mereka mengatakan enggak ada yang masuk surga kecuali kami, kata mereka. Ini ta'assub. Ya. Dan ini tercela. Tilka amaniyuhum, makanya Allah membantah. Itu adalah dakwaan mereka saja, ngaku-ngaku. Ya, itu hanya sekedar pengakuan mereka. Innama hiya mujarradu abatil wa amani nufusin kadhibah. Itu hanya sekedar angan-angan mereka yang kosong, yang dusta. Yatamannawnaha 'ala Allah Ta'ala bighairi haqqin. Mereka berangan-angan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak benar, tidak hak, justru batil. Ya. Kemudian Allah membantah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian kalau memang kalian benar. Kalau memang hanya kalian yang masuk surga, mana buktinya? Mana ayatnya dalam Injil bahwasanya hanya kalian yang akan masuk surga? Justru dalam Injil orang-orang yang mengimani atau mengikuti nabi yang terakhir itulah yang akan masuk surga. Dalam Taurat juga demikian. Mana buktinya bahwasanya hanya Yahudi yang akan masuk surga? Justru sebaliknya. Dalam Taurat disebutkan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan sifat-sifatnya, yang beriman kepada beliau dan mengikuti beliau, mereka lah yang masuk surga. Ya, justru kalian, wahai Yahud dan Nasara, kalau telah datang nabi yang dijanjikan itu, kemudian kalian tidak beriman kepada beliau, maka kalian akan jadi penghuni neraka. Waliyahudzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ma min ahadin yahudiyyun kana aw nasraniyan yasma'u bi wa bima ji'tu bihi thumma lam yu'min bi wa bima ji'tu bihi fakana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dia mendengar aku sudah diutus, kemudian dia tidak masuk Islam, tidak beriman kepada aku, tidak beriman kepada apa yang aku bawa, Al-Quran, maka pasti dia masuk neraka. Waliyahudzubillah. Ini Allah menantang mereka, qul hatu burhanakum. Mana, tunjukkan bukti kalian. Kemudian ayat berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Perkaranya tidak seperti yang mereka angan-angankan, bahwasanya hanya mereka yang masuk surga, selain mereka tidak. Namun man akhlasal amala lillah, man aslama wajhahu, siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, ini maksudnya siapa yang mengikhlaskan hidupnya, ibadahnya, hidup matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Niatnya juga tulus karena Allah. Wa huwa ma'a ikhlasihi fihi muttabi'un li syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga muhsin. Jadi man aslama wajhahu, ini ikhlas. Wa huwa muhsinun, dia muhsin, dia beramal mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan bid'ah, tidak mengada-ada, ikut ittiba kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, dua ini disebutkan dalam ayat ini. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Ya, Allah mengatakan pahalanya itu di sisi Allah, di sisi Rabb-nya. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa menggunakan 'inda rabbih. Ada faedah di situ. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Plus tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Maksudnya tidak ada ketakutan, mereka tidak perlu takut terkait apa yang mereka hadapi setelah kematian di alam barzakh, kemudian di alam akhirat nanti sampai dimasukkan dalam surga. Tidak ada rasa takut. Padahal yang namanya alam barzakh dan alam akhirat ketika manusia dibangkitkan itu sangat mengerikan. Sampai-sampai disebutkan di awal surat Al-Hajj itu, saking mengerikannya keadaan nanti di hari kiamat, kalau ada orang ibu yang hamil, dia sedang memeluk anaknya, menyusui anaknya, ya, mendapati hari seperti hari kiamat itu, dia akan buang anaknya, dia akan tinggalkan anaknya, saking menakutkannya hari itu, ya, saking menakutkannya hari itu, sampai-sampai disebutkan yauma yaj'alul wildana shiba, pada hari ketika anak yang masih kecil tiba-tiba rambutnya beruban putih, saking menakutkannya hari itu, langsung beruban, langsung putih, beruban, ya. Tapi Allah janjikan untuk dua orang ini yang memiliki untuk orang yang memenuhi dua hal ini. Man aslama wajhahu, ikhlas, wa huwa muhsinun. Muhsin di sini maksudnya adalah beramal sesuai sunnah Nabi, tuntunan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kan dia tidak ada rasa takut nanti setelah dia meninggal. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu sedih terkait keluarga yang mereka tinggalkan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ini bentuk ta'assub mereka, ya. Orang Yahudi, mereka mengatakan Nasrani itu tidak ada apa-apanya, tersesat kemudian pasti masuk neraka. Padahal orang Yahudi membaca di dalam Taurat mereka bahwasanya Nabi Isa itu nabi yang hak. Orang Yahudi ketika diutusnya Nabi Isa, wajib mereka beriman kepada Nabi Isa. Ini justru Nabi Isa mereka mau bunuh gitu, karena tidak jelas siapa bapaknya menurut mereka. Bapaknya bukan Bani Israel, kata mereka. Bahkan sampai-sampai ibunya Nabi Isa, Maryam, itu dituduh sebagai pezina.
Dan Nabi Isa menurut mereka anak zina. Na'udzubillah. Sebaliknya, waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani juga ta'assub. Mereka mengatakan Yahudi nggak ada apa-apanya. Mereka tersesat dan menyimpang dan seterusnya. Ini dua agama sekalipun sama-sama memusuhi kita umat Islam dan agama Islam, mereka pun saling benci nih, Yahudi dan Nasrani. Mereka bertikai. Padahal orang Nasrani membaca dalam kitab Injil bahwasanya Nabi Musa itulah nabi yang hak. Dan Taurat, kitab sebelumnya adalah kitab yang hak. Itu ada dalam Injil. Mereka membaca orang Nasrani. Nah, kenapa mereka justru menyesatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Yahudi juga demikian. Mereka membaca dalam Taurat akan datang nanti Nabi Isa dan wajib mereka imani. Justru mereka ingkar dan kufur. Ini maksud ayat ini. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim. Nah, demikian orang-orang yang jahil, mereka mengatakan nadhira ma qalahu al-yahud wan nasara ba'dhum li ba'd. Mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani satu sama lain. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi mereka. Allah yang akan putuskan perkara atau perselisihan mereka itu. Ya. Yang hak tentunya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, di sini ada beberapa fawaid terkait apa yang sudah kita baca. Yang pertama adalah annal iman muqtadin lil akhlaqil fadilah. Keimanan itu mengharuskan atau melazimkan ada pada diri kita itu akhlak yang mulia. Ikhwati fillah. Ya. Jadi kalau ada orang dia ngaku ngaji akidah, ngaji tauhid, tapi ternyata akhlaknya buruk, suka bohong, ingkar janji, tidak tepati janji, kalau ngutang tidak dibayar-bayar utangnya, ya, atau suka mengumpat, berkata kotor misalkan, berkata kasar, ini jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan yang dia ngajinya salah, atau gurunya salah, atau ilmu yang dia kaji salah, bukan akidah yang benar. Kalaupun dia ngaji ternyata ngaji sunnah, ilmunya sudah benar, berarti ada yang salah dengan keikhlasannya mungkin. Dia tidak ikhlas menuntut ilmu, sehingga ilmu itu tidak merubah perangai dia, tidak merubah akhlak dia. Orang kalau ilmunya benar, niatnya ikhlas, pasti akan berubah. Ya, adabnya itu pasti akan berubah. Yang buruk jadi baik, pasti itu. Nah, sekarang kita tinggal lihat diri kita, ikhwah. Kalau kita masih punya sifat-sifat negatif, terus dia tidak berkurang, dia tidak berubah, atau paling tidak berkurang, berarti harus banyak-banyak istighfar. Ada yang salah berarti. Ya, karena ilmu yang hak itu pasti akan memberikan cahaya dan perubahan. Diambil dari mana ini? Dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Ayat sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita baca. Wahai orang-orang beriman, nih siapa yang diseru di sini? Orang-orang beriman. Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman untuk mengucapkan ra'ina, satu kata ra'ina. Karena kata ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi untuk menghina Rasulullah SAW. Maksudnya di sini Allah mengajarkan para sahabat itu adab berbicara kepada Nabi SAW. Adab. Nah, sebelumnya mereka diseru dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian betul-betul beriman, maka jaga lisan kalian, jaga adab kalian ketika berbicara, ya, kepada Nabi. Sekalipun maksud kalian baik, mengucapkan kata-kata ra'ina, itu kan para sahabat mustahil maksudnya untuk menghina Rasul, ya kan? Sekalipun maksud kalian baik,
Tapi tetap jaga adab, karena kata tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyakiti Rasulullah. Maka jangan gunakan kata tersebut untuk memanggil untuk berbicara dengan Rasul SAW. Ini adab bicara. Jadi orang-orang yang beriman dia harus punya adab dalam bicara. Ya. Hatta maksud kita baik tapi kalimat kita salah itu tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita baik tapi kalimat kita salah itu tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari adab. Kemudian yang kedua, minal adabi al-hirsu ala ikhtiyaril alfadhil hasanah. Termasuk adab adalah memilih lafaz yang baik ketika bicara. Ya. Memilih lafaz yang terbaik ketika bicara. Jangan sampai kita menggunakan kalimat atau lafaz yang menjadikan saudara kita itu menyangka sesuatu yang buruk. Ya, menyangka itu adalah celaan, hinaan misalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, anna khairallahi ta'ala la yajribuhu waddu waddin wala yarudduhu karahatu karihin. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan anugerah kebaikan kepada hambanya, maka tidak akan bisa ditolak oleh orang-orang yang hasad. Tidak bisa. Makanya percuma, jangan hasad. Kita hasad itu tidak menjadikan karunia Allah itu berkurang kepada orang yang kita hasadi. Kalau memang Allah sudah berkehendak untuk memberikan dia karunia, ya kita sendiri yang sakit hati. Ya. Kemudian karunia Allah juga tidak bisa diraih oleh orang-orang yang wudduwadin. Maksudnya adalah kita kalau cinta sama orang, misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai suami sayang sekali sama istri, ya, kepingin istri itu banyak dapat kebaikan-kebaikan lah, anugerah misalkan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki anugerah tersebut, tetap dia tidak akan bisa meraihnya. Sekalipun kita cintanya kepalang sampai ubun-ubun misalkan gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan anugerah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah berfirman, "Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha." Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah lebihkan yang satu di atas yang lain. Ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti bijak, ya, pasti adil, dan pasti dibangun di atas rahmah. Jadi di sini pelajaran. Jangan mencintai berlebihan, jangan juga sampai ada hasad. Kita cinta berlebihan juga tidak akan menambah kebaikan yang sudah Allah batasi untuk orang yang kita cintai. Makanya orang Arab mengatakan, ahbib habibaka, cintailah orang yang engkau cintai, haunamma, ya sekedarnya saja, biasa-biasalah kalau mencintai seseorang itu. Asa an yakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi orang yang kita cintai itu nanti jadi musuh kita gitu. Wa abghid baghidaka haunamma, sebaliknya kalau engkau punya musuh, kalau engkau punya orang yang engkau benci, ya bencinya juga yang wajar lah bencinya, jangan berlebihan. Asa an yakuna habibaka yaumamma, boleh jadi nanti dia jadi teman akrab kita, kawan kita, atau orang yang kita cintai. Yang jangan berlebihan. Kita tidak suka sama orang, ketika dia dapat nikmat orang itu, kita kepingin nikmat itu hilang dari dia. Ini hasad. Hasad yang ada pada diri kita ini tidak akan mencelakakan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kenapa demikian? Kita dapat dosa, hasad, ya kan? Kemudian hati kita sakit hati.
Kemudian nikmat yang Allah berikan, kalau memang Allah sudah berikan, tidak mungkin hilang juga. Karena Allah sudah takdirkan untuk dia gitu. Nggak ada yang bisa mencegah. Siapa yang rugi kalau seperti itu? Yang rugi yang hasad. Ya. Taib. Kemudian berikutnya, yajibu 'alal muslim al-hadar min kulli tasarrufin yasduru 'anil yahud wan nasara. Wajib bagi setiap muslim untuk waspada, hati-hati. Karena al-yahud wan nasara itu pasti. Walan tardanka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada engkau kecuali sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi semua yang mereka lakukan di muka bumi ini, di dunia ini, tujuannya satu, ujung-ujungnya untuk melalaikan kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Ini prinsip. Makanya nanti di ayat yang lain disebutkan wala ini taba'ta ahwa'ahum. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasrani, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong. Allah tidak akan menolongmu. Allah tidak akan menjadi pelindungmu. Maka jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Termasuk yang kita lihat sekarang ini, Piala Dunia, bola nih. Anak kemarin ngisi kajian subuh, hari apa itu? Hari Ahad subuh, ngisi kajian di Al-Hikmah. Itu sudah baca Al-Fatihah sudah imamnya. Orang-orang masih pada nonton bareng. Nah ini, mereka buat acara seperti itu memang tujuannya untuk melalaikan kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin lupa dari kewajibannya. Yang main bola silahkan mubah ya selama tidak melanggar syariat. Tapi jangan berlebihan sampai menjadikan kita lupa waktu, lupa kewajiban kita. Ya. Pas mainnya di waktu maghrib, akhirnya ditunda sholat maghrib, bahkan dijamak sholat maghrib sama Isya. Ya. Kenapa dijamak? Oh iya, dijamak karena ada adu penalti. Nanti itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente jamak salat maghrib? Ya ada adu penalti. Astagfirullah. Akhirnya mereka tidak salat subuh. Kalaupun mereka salat, salatnya terlambat. Dan itu pun ana yakin pikirannya kesana kemari. Baik timnya menang ataupun kalah. Yang timnya menang, saking gembiranya, pikirannya kesana kemari kan. Yang timnya kalah lebih tidak karuan lagi pikirannya. Jadi semua acara yang mereka buat, Yahudi dan Nasrani itu ujung-ujungnya itu melalaikan kaum muslimin, dan tujuannya kalau sudah lalai kaum muslimin meninggalkan sholat, lama-lama semakin jauh dari agama, lama-lama murtad. Ya boleh, yang mubah itu silahkan boleh, tapi jangan berlebihan, jangan sampai menjadikan kita lalai dari kewajiban. Sampai mana tadi? Taib. Mura'atul ahwal haitsu qala ta'ala fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Ya. Di sini ada akhlak yang mulia, fa'fu wasfahu. Maafkanlah. Ini akhlak mulia, memberikan maaf. Kemudian fi qouli ta'ala fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri bisyaratun lil mu'minin bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala sayughayyiru halahum al-muqtadiyah al-ma'fu was-saf. Jadi setelah kita memberikan maaf, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan dan kebaikan. Kebaikan itu selalu berada di pihak orang yang pemaaf. Kemudian tentang menegakkan sholat tadi, menegakkan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan ya. Jadi sunnah yang wajib-wajibnya harus diperhatikan. Termasuk syarat sholat. Salah satunya syarat sholat itu
wudu, terkait wudu ini. Ya. Kalau mau sholat kita sempurna, upayakan sempurna wudu itu. Ya. Jangan hanya sekedar cepet-cepet gitu. Sunnah-sunnah di dalam wudu juga dijaga. Menegakkan sholat dan membayar zakat itu min asbabin nasr, termasuk di antara sebab-sebab Allah mendatangkan pertolongannya. Karena Allah berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya. Sebelumnya Allah memerintahkan untuk menunaikan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian Allah perintahkan untuk memberikan maaf sampai nanti datang pertolongan Allah. Dari sini diambil kesimpulan bahwasanya menegakkan sholat, bayar zakat itu mendatangkan pertolongan Allah. Makanya termasuk mendatangkan kesembuhan. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan da'u mardakum bis sadaqat. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada hadisnya ini. Salah satu upaya kita untuk mengobati penyakit kita adalah dengan bersedekah atau mengobati penyakit yang menimpa anggota keluarga kita. Sedekah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa menjadikan Allah itu tidak mengadab suatu kaum. Sedekah. Kemudian anna ahlal jannati humul ladzina jama'u baina wasfain al-awwal al-ikhlasu lillahi azza wa jal wa tsani ittiba'u syar'ihi. Ya, penduduk surga adalah mereka yang mengumpulkan dua sifat dalam ibadah mereka. Ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aslama wajhahu lillah dan wa huwa muhsinun. Kemudian tadi Allah berfirman menjanjikan kepada orang yang ikhlas dan mutaba'ah ini, Allah janjikan pahala inda rabbih. Allah simpankan pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama menunjukkan 'idhamus thawabi. Menunjukkan betapa agung dan betapa besarnya pahala tersebut. Ya, sampai-sampai diungkapkan bahwasanya pahala tersebut disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai perbendaharaan di sisi Allah yang nanti Allah yang memberikannya. Ya, kalau raja presiden ngasih hadiah misalkan, ya memberikan hadiah terus menyimpankan hadiah itu di istananya, masa hadiahnya ecek-ecek kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin pakaian bekas, nggak mungkin uang, nggak mungkin hanya 1 juta. Minimal 100 juta, 200 juta. Itu kalau presiden raja. Malu-maluin kan kalau hanya ngasih hadiah 1 juta gitu. Nih saya kasih kamu hadiah Aldo buat nikah 1 juta. Aduh. Ya kan? 1 juta. Cocoknya itu 100 juta, bila perlu 1 miliar, itu baru presiden, raja. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia raja alam semesta. Kalau dia sudah menyimpan pahala di sisinya, berarti itu pahala yang besar. Karena tidak layak kalau Allah itu memberikan pahala ya cemen, ya tidak layak bagi kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Ya, itu makanya diungkapkan dengan ungkapan inda rabbih. Ya. Taib, mungkin hanya ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Dan ingat ikhwati fillah, kita kumpul di majelis ilmu bukan hanya sekedar dengar ilmu, tapi memang mau dapat berkahnya. Karena di majelis ilmu itu Allah menurunkan berkah. Ya. Kenapa para ulama selalu menganjurkan untuk hadir di majelis ilmu? Karena memang bukan hanya materi ilmu yang bermanfaat, tapi yang jauh lebih bermanfaat adalah keberkahan yang Allah turunkan di majelis ilmu. Nah, keberkahan itu kalau ilmu berkah walaupun sedikit itu akan bermanfaat. Bermanfaat buat kita, bahkan nanti buat istri kita, anak-anak kita, keturunan kita.
Ya, yang nanti kita rasakan pahalanya itu ketika kita di alam kubur. Ya, tiba-tiba, banyak datang pahala. Ternyata itu adalah athar atau dampak dari keberkahan ilmu yang diamalkan oleh keluarga kita atau anak-anak kita. Itu yang paling penting ya. Sedikit tapi berkah itu jauh lebih bermanfaat. Makanya nasihat ana, jangan hanya mencukupkan diri dengar pengajian itu lewat YouTube. Bagus, ada manfaatnya, tapi keberkahan ilmu itu hanya didapat di majelis ilmu. Makanya antum harus datang ke kajian-kajian, harus. Apalagi ini zaman fitnah. Kalau antum tidak sering datang ke kajian, tidak sering ketemu sama ikhwan-ikhwan, itu pasti insya Allah pasti akan hanyut kita sedikit demi sedikit, ya, akan hanyut kita.